Nah, kalau dari samping sini kelihatan kan? Assalamualaikum, sampai lihat ini di samping GBB ya. Jadi motornya John Mir jajar dengan motornya Jonathan Rea. Seperti apa sosok dari ZX25R dan GSX R 150 versi MotoGP Star 2020 yang terbaru. I just want a bag, like a old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that eight. Kalau sampai lihat ternyata Aura Suzuki GSX ini memang katrok tenan ya. Singkatnya ri katrok tenan cak asli kok wapi yo. Nggak tahu deh, tapi jajaran dengan GSX aja rasa-rasanya kayak Aura Racingnya tuh nggak kebanting gitu. Yang pasti ya beda lah. Ini 150 cc musuh 250 cc, 4 silinder 1 silinder. Jadi slim banget yang satunya, mungil ya. Sementara satunya padat gede. Si GSX R ini si Green Tukijo. Jadi kalau sama lihat ini memang auranya beda, sama-sama beda ya. Apalagi ini sudah versi ya, ini sudah sedikit dilakukan apa namanya modifikasi kecil-kecilan cak, modifikasi kecil-kecilan. Nah jadi kayak gini nih sosoknya kalau GSX R dijajarin dengan Kawasaki Ninja ZX25R. Piye kebanting ya jelas cak, 4 lang silinder musuh 1 silinder, tapi yang pasti aura dari racing dari apa namanya MotoGP ini kuat banget. Nggak apa ya, sepertinya dari jauh tuh kayak bisa perhatikan aja dari jauh nih, dari jauh tuh nggak kelihatan kalah gitu loh aura kerennya tuh, lihat. Mungkin kalau kita lihat ya cak ya dari depan ya, banyak yang mengatakan bahwa seharusnya dual gain ice, seharusnya A, B, C, D dan sebagainya, tapi nggak tahu deh kalau kayak gini nuansa dari GSX R ini mirip banget dengan motor-motor racing Moto3 ya. Jadi dia menukik ya dan lancip bagian depannya seperti ini saya melihat. Kemudian coba bayangin aja sampai kalau depannya itu kasih rem R, ya kan, lampunya dibuang, rem R masuk, pasti kayak Moto3 banget. Ini sebenarnya ini bukan komparasi ya. Nanti saya komen Caiwa nih piye karepe. Motor 250 cc sendiri dikomparasi loh. Iki lucu-lucuan cak, ini bukan komparasi. Ini hanya lucu-lucuan aja buat gambaran aja bahwa ternyata GSX R itu ya cakep yang baru ini gitu loh. Yang nocok cak sampean iku gendeng apa di komparasi fisik, enggak lah, komparasi performa fisik jelas juga padat-padatnya beda. Oke, jadi kalau saya perhatikan dari sini lihat nih ya. Kemudian juga nih sosoknya itu simple dan kelihatan compact ya, slim dan padat. Untuk ukuran 150 cc sekali lagi GSX R itu padat, feelnya padat. Sampean perhatikan aja nih, engine-nya tuh kayak penuh gitu loh, penuh. Dan ya karena di HC-nya ini silinder head-nya beda, dia gede ya, silinder head-nya tuh lebih gede. Ini kerasnya demikian, dan desainnya juga mendukung untuk membuat motor ini jadi kelihatan lebih padat bagian area engine ya. Jadi gitu. Mungkin kita sih berharap ya ke depan ada revisi di bagian sini, dan supaya gitu ya, supaya lebih nyaman aja buat boncengan. Nah ini kalau dari samping ya seperti ini belakangnya ya kan. Nah seperti ini, gile bener Kang Mas. The best 150, the best 250 4 cylinder ya. Kalau itu silinder kan the bestnya CBR cak, nggak bisa dipungkiri kalau itu. Nah ini dari belakang seperti ini sosoknya tuh, gile. Ibu aja suka loh ngeliatinya tuh, seneng gitu loh ngeliatinya tuh. Motor berdua ini apa ya, keren gitu, perasaan pribadi Kang Mas. Nama juga opini ya toh. Nah ini dari samping kanan seperti ini. Nah ya kan, auranya aura-auran cak, MotoGP-nya itu loh. Nah ini di Green Tukijo. Iwi janji buat sampai nanti kita oprek yang detailnya ya. Detailnya yang kedua, apa aja yang berubah, komponen apa aja yang Iwi cangkokkan pada si Green Tukijo ini ya. Jadi setelah mendapatkan sentuhan ya waktu di Extreme Motorsport, Iwi menggunakan salah satunya adalah itu tadi, menggunakan WR3 ya, aksesoris, dan juga Pro Speed Viper Shock Black, Viper lagi Shock Black. Kemudian juga karbon dari DCS Carbon. Nanti Iwi akan bahas buat sampean semuanya di video terpisah, biar sampean mendapatkan gambaran one day kalau pengen ya ngotak-ngatik motor ya, memperganteng motor, sampean bisa dapat gambaran. By the way, Iwi cangkokkan di plat nomornya ya, plat nomornya di sini supaya nggak mengganggu jidatnya. Ya agak tutup di sini tapi kelihatan sih nomor-nomornya itu kelihatan. Jadi supaya nggak kena garuk Pak Polisi, kita taat peraturan cak. Iwi nggak mau lah
nyopot-nyopotin plat nomor dihilangin nggak ada. Terus YB cukup prihatin sebenarnya teman-teman ya, banyak yang karena ngejar namanya penampilan ini dibuang semuanya, plat nomornya nggak ada ya. Lampu sen juga kadang nggak ada. Ada 3-in-1 punya, kadang-kadang ada juga yang dicangkok 3-in-1 tapi mereka nggak memasang di namanya plat nomor. Ya jangan salahkan kalau digaruk Pak Polisi, karena memang harus taat hukum kita Cak ya, taat peraturan lalu lintas, jangan hanya mengejar penampilan tapi katrok ya kan, ya itu berbahaya. Ada juga yang dicopot nih Cak, spion nih, jadi memberikan contoh yang kurang bagus ya menurut YB, karena kalau kesamaan drosor dia nggak masalah, tapi kalau drosor ngajak-ngajak orang itu yang bermasalah. Karena kan di sini penting banget Cak nama spion tuh. Spion itu penting kalau kita ingin bermanuver, setidaknya kita tahu gitu kan, kita tahu ada di belakang tuh ada pengendara lain. Itu penting banget, jangan hanya ngejar penampilan tapi sampean buang nama spion. Ya, YB bisa apresiasi buat teman-teman lainnya yang masih berusaha dikasih di sini, di setirnya, di stangnya. Jadi di sininya, di belakang sini tetap lebih apresiasi ketimbang tanpa plat nomor, tanpa spion sama sekali. Kuwi jenenge katrok, asli katrok tenan Cak, ngajari jelek ini ya kan. Jadi gitu ya, buat teman-teman selalu modif boleh, tapi kalau bisa tetap patuhi peraturan lalu lintas supaya lebih aman dan kita bisa menghormati pengendara lain dengan keamanan kita, gitu caranya Cak. Oke, jadi ini sekilas celotehan yang nggak berguna mungkin buat sampean. Gak masalah, ini kata udan Cak, wisan Cak. Jadi ini GSX R 150 versi MotoGP X-Star 2020 yang memang auranya aur-auran. Aur-auran. Nih kayak gini nih, tuh dari atas seperti ini. Kira-kira perlu nggak kita jejerin depan belakang? Boleh ya, kita coba ya. Nah, kalau dari samping sini kelihatan kan dimensinya gamblang GSX R 150 dan ini adalah ZX25R Jonathan Rea, dan satunya adalah John Mir dan Alex Rins. 150 cc, 1 silinder, 4 silinder. Emang kadang-kadang stres juga WB ya. Orang masalah Cak, buat gambaran sampean wae ya. Ya kan, dari samping. Ya, siapa tahu nanti sampean menyidam 150 cc dan 250 cc. Jadi sampean bisa mendapatkan gambaran. Nih, sosoknya John Mir melawan Jonathan Rea. 4 silinder melawan 1 silinder 50 cc. Stres juga nih kadang-kadang. Nah kayak gitu Cak, sampai kata logur ya. Nah jadi gitu. Oke, it's gonna be very rare video. Karena kan jarang-jarang ada jajarin kayak gini. Parkir lucu-lucuan GSX R 150 versi MotoGP X-Star melawan ZX25R. Oke, jadi konsep desain berbeda jauh yang pasti, tapi memang auranya nggak kalah tuh, lihat tuh kan. Jadi kan sama lihat tuh ya. Jadi WB sih berharap kedepannya next ya, Suzuki bisa merevisi bagian depannya itu suspensi upside down bukan teleskopik. Kemudian yang kedua, Suzuki bisa merevisi pada bagian joknya supaya nggak terlalu gapnya nggak terlalu tinggi banget ya, jadi lebih nyaman. Kemudian juga swing armnya Cak, swing armnya wajib itu ganti model diecast aluminium banana gitu ya. Kemudian juga lampu senya Cak, lampu senya itu terlalu standar ya karena masih bolam biasa, termasuk belakangnya, lampu belakang ini yang masih bolam juga. Alangkah bagusnya kalau diganti dengan bohlam LED juga yang mungil dan tipis gitu. Nah YB ngomong mengenai lampu sen, YB punya si green to hijau, lihat nih, keren Cak. Tuh nyala Kang Mas, piye sampean niku, nyala Cak. Dan ini nyalanya merah, dan kalau kita nyalakan lampu sennya gini tuh. Nah, set. Ini kalau lihat aslinya terang banget ya, mungkin di video nggak terlalu kelihatan, jadi tetap terlihat pengendara lain dengan sangat jelas ya. Kita suka dengan yang namanya regulasi, follow, kita suka kedisiplinan, itu intinya. Oke. C power, ntar pencet tadi. Jadi ini kalau riding mode-nya ya Cak ya, riding mode-nya gue suka banget bagian sini Cak, ini keren bener. Ini sudah menggunakan Duralium ya dari BR3, keren abis pol. Pokoknya nanti bebas satu-satu deh Pak sampean, dan ini juga ya.
jos gandos pokoknya. Jadi gitu, ini nyala dia. Lampunya nyala tuh dari jauh gini. Tuh, lampu saya nyala. Jadi kalau malam tuh, waduh, mantep Cak, sumpah Cak. Ini suka ngeliatinnya. Ya, nggak norak sih, tetap keren karena dia terangnya tuh terang LED dan jangan kenceng-kenceng pada tidur. Sudah sore Cak. Oke, jadi gitu ya. GSX R 150 dan Jetek 25R. Wis ngono wae lah, wis ngelantur gak jelas malah nih. Tuh, oke. Oh ya, by the way, sekali lagi harga motor ini 31,6 juta rupiah. On the road Jakarta ya, ini motor variant termurah yang ada, bahkan padahal dia performa terkencang. Ya, dengan ini udah MotoGP X-Star-nya ya, 31 jutaan itu. Jadi kalau sampean pengen segera ke dealer Suzuki, sudah didistribusi katanya Cak. Oke, jadi biarlah si green hijau dan si biru depan itu bercengkrama. Kita nggak usah ikut-ikut. Sekarang udah mau hujan lah nih. Wah, mendung banget. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this some love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Ooh, I'm not above it. Let me be myself. I'm not above it. Let me be myself. Let me be myself. Yang pasti kalau sampean suka dengan video IWB, sampean like dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean colok motor karena itu yang paling penting Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gandos.